Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Sentra Monjo. Saya di sini akan membuat tugas PPT nomor 1, yaitu membuat program mencari persamaan akar kubik. Oke, di sini kita membuat programnya saja. Program Monjo 1. Jangan lupa diakhiri titik koma. Setelahnya itu kita masukkan var. Fungsi var itu untuk memasukkan benda-benda atau variabel yang ingin kita gunakan nantinya. Di sini saya akan menggunakan a, t, a, t, habis itu b, c, d. Nah, habis itu kita base kita masukkan nilai ABCD-nya. Kita akan memberi sebuah nilai numeriknya. Saya menggunakan nilai real di sini, dan jangan lupa diakhiri dengan titik koma lagi. Setelahnya itu saya akan menambahkan itu R. Saya tulis dulu ini. Saya tulis dulu R. Habis itu ada nilai Y. Habis itu nilai X, F1, F2. Nah, untuk nilai numeriknya itu saya akan membeli nilai real juga. Nah, untuk nilai R itu adalah jarak ketika kita mengoperasikan suatu bilangan kubik itu, atau ya persamaan kubik itu kan mencari hasil. Nah, untuk mencari hasil atau mengganti suatu nilai supaya ya sama, itu pasti memiliki jarak atau rentang. Contoh kayak satu ke 2 itu kan kalau kita tulis saja rentang itu 1, berarti pada proses pencarian nilai kita hanya melangkahkan satu angka. Contoh, kalau kita mau memeriksa 1 sampai 10, berarti kita cuma memeriksa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, tanpa kita memeriksa nilai yang berkoma atau 1,5, 1,75 dan seterusnya. Terus saya menggunakan nilai real supaya apa? Supaya nilai real itu kan nilai yang bulat seperti pecahan dan segala macam. Kalau integer kan hanya bilangan bulat gitu. Jadi lebih baik menggunakan nilai real. Setelah seperti ini, saya akan memulainya atau begin. Begini. Nah, kita di sini akan memasukkan tampilan yang ada di input nanti. OCR clear screen. Ini buat apa? Ini untuk membersihkan sesuatu di layar kita, tahu ya, menampilkan apa yang ingin kita tampilkan tanpa menampilkan sampah-sampah yang ada. Nah, setelah clear screen, saya akan memasukkan bentar, titik koma udah ya, itu right nih right titik koma. Setelahnya itu sama dengan seperti ini. Nah, ini akan tampil ini where menjalan gitu kan ya, benar, where, jangan lupa titik koma. Setelah itu kita read, tahu supaya dia dibaca itu sebagai A. Diakhiri dengan titik koma. Seperti juga dengan nilai yang di sini ya, A, B, C, D itu. Itu udah kayak gini. Udah kata bilangnya, bentar saya tambahkan ini dulu biar lagi. Koma itu taruh mana ini? Oh iya, bisa pangkat di sini. Sorry, ini bisa pangkat. Tambah
pangkat 3 tambah bx pangkat 2 tambah cx tambah D. Oh bentar ya, ini saya oke. Ini untuk persamaan dari kubik. Nah kita samakan lagi, ini kita salin saja nih. Ini salin, ntar tidak bisa disalin, baru ingat saya. Jadi kita tulis manual biar samakan ya. Untuk sisanya itu B sama dengan kosongkan saja. Setelah itu kita ke sini tadi, habis itu read, ini A, jangan lupa diakhiri ini, ini B, read lagi, C sama dengan ini akhiri, koma, itu read, sini C. Nah udah was C D. Nah ini bisa tuh ini read lagi, bisa tuh ini C, sini D, sorry. Nah ini jangan lupa ditutup dulu. Nah jadi tampilan nanti ini untuk berfungsi untuk tampilan di bawah sini untuk kita menginput nomor dari X nanti kan. Nah begitu, jadi ya nanti saja pas di hasil inputnya saya lebih jelaskan lebih detail. Setelah itu kita masukkan kita misalkan nilai X1 nya, X1 itu kita misalkan atau kita buat nilai yang mungkin mustahil, yaitu minus 999, itu mustahil. Jangan lupa tutup kurung. Setelahnya itu X2, jangan lupa nih titik koma ya, titik sama dengan 2 itu. Nah harus kayak gini supaya nanti tidak error. 9 lagi, X3 titik sama dengan minus 9. Nah sip. Nah ini untuk pemisalan dari nilai nilai pemisalan untuk nilai akar 1, 2, 3 nya itu, supaya ya tidak supaya yang tidak mungkin akan dihasilkan itu ini, jadi kita tulis gitu. Setelah itu kita nyari nilai R nya, itu buat nilai R nya. Nah nilai R tadi saya sebutkan adalah nilai rentan dari suatu nomor atau hasil yang mungkin saja terjadi. Jadi saya buat di Pascal tidak bisa koma ya, jadi kita gunakan titik di sini, 0.0001. Jangan lupa titik kurung titik komanya untuk mengakhiri satu program. Setelah itu nilai dari R Y, nilai Y. Nah nilai Y ini satu fungsi itu kan ada fungsi yang sebelah kiri dan sebelah kanan, itu negatif dan positif. Nah Y ini untuk negatifnya, jadi saya negatif. Nah untuk nilainya aja terserah kalian, tapi di sini saya akan bataskan ke 100 untuk 100. Jadi dia akan memulai mencari dari nilai minus 100 sampai ke plus 100 gitu. Nah setelahnya itu nilai X. Nah setelah itu kita barukan nilai si X-nya. X-nya itu Y ditambah dengan R. Nah kenapa
X-nya itu Y tambah R. Seperti yang saya bilang tadi Kak, bahwa Y itu adalah nilai awal atau ya nilai awal dari sebelah kiri untuk ke kanan. Jadi dia akan memeriksa dari 00 dari minus 100 itu dia akan dikurang. Dia akan ditambah dengan 0,1 sehingga dia akan berubah jadi 99,999 gitu. Itu sampai ia akan mendapatkan jumlah 100 dan dapatlah nilainya sesuai nilainya gitu. Nah, di sini setelah nilainya ini kita enter lagi, kita lihat itu ada F1. Nah, F1 F1 itu sama dengan titik 2, yang lupa. Ini saya lupa titik. Jangan lupa titik ya, nanti tidak bisa jalan tuh. Titik bisa dengan. Nah, ini kita yang negatif dulu, baru ke yang positif ya. Jadi di sini kita di Pascal itu tidak bisa kalinya itu adalah bintang, jadi kita langsung ke ini aja, A kali Y. Nah, ini sama kayak ini X pangkat 3, ini kayak AY pangkat 3 kan, baru ditambah dengan nilai B-nya dicek seperti tadi, kali Y, untuk C-nya juga C kali Y satu saja, untuk D-nya juga seperti itu, kali tinggal tambah D, jangan lupa diakhiri dengan titik koma ya. Nah, setelah dapatkan F1-nya tadi, kita buat lagi program untuk membuat program wheel. Wheel X kurang dari 100. Nah, saya bilang tadi kan kalau nilai minimum nilai awalnya minus 100 sampai ke minus 100 sampai 100. Nah, ini ketika nilainya X itu kurang 100, maka ia akan menjalankan sebuah program, yaitu dulu nih, sebuah program yaitu if kurung F1 dikali dengan F2, hasilnya itu kurang dari 0. Maka bentar. Sorry di bagian sini. Bentar. Ya, ini harusnya ada bijin. Sorry di bagian sini harusnya ada ini juga. Nah, ini kan F2-nya kan belum nih kan, kita masukkan nilai F2-nya tadi. Sorry ya, F2-nya itu ini kita ganti variabel Y tadi ke X ya, karena untuk fungsi positifnya. Oke, berarti A kali itu 2 3. Nah, itu baru ditambah dengan B kali 1 2 tambah C kali X tambah D. Nah, gini, jangan lupa di akhir dengan ini ya, titik koma. Nah, setelah dari sini barulah kita itu bijin
kan sorry, ini di sini kita if dulu, kita buat if 10, maka ia akan menjalankan program itu. Bentar. Ya benar, harus menggunakan izin. Nah, itu nilai X1 jika kurang dari 0, maka ia akan menjalankan program sebagai berikut. Yaitu X1 bentar. Ya benar. X1 itu sama dengan kurung X tambah Y, terus kita bagi dua. Kenapa bagi dua? Karena kita mau mencari nilai dari X1 tuh. X1 kan tambahan dari dua variabel, jadi harus kita bagi dua untuk mendapatkan nilainya. Habis itu ya, jangan lupa kita tutup. Nah, sebenarnya bagian ini juga 2 X tambah Y. Ini bagi 2 juga. Bagi 2 aja. Bagi 2 saja. Habis itu jangan lupa kita bagi 2, cok. Bagi dulu, habis itu kita tutup menggunakan titik koma. Nah, untuk X3 nya atau akar ketiganya itu titik koma. Jangan lupa digunakan titik koma ya. Saya lupa menggunakan titik koma ini. Jangan lupa gunakan titik koma ya. Saya lupa menggunakan titik koma, titik 2. Terus ini seperti tadi, X tambah Y ini dibagi dengan 2 dan jangan lupa diakhiri titik koma. Nah, setelah programnya jalan, kita end kan saja, end pakai titik koma. Setelah itu kita end lagi, jadi 2 kali nge-end-nya ya, karena tadi kan ada berapa program ini yang kita jalan. Tadi ada 1, 2. Nih ada 2 program kita jalankannya. Jadi kita menggunakan 2 end. Yang pertama program yang ini. Program yang ini. Nih program ini nih. Yang kedua itu program untuk yang ini. Jadi ada 2 if untuk 2 end untuk memulainya. 2 biji ini, ada 2 biji ini nih. Kita akhiri. Setelahnya itu baru kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu menyamakan yaitu sama dengan X. Jangan lupa titik koma. Titik komanya. Dan F1 itu sama dengan F2 dan X itu tadi sama dengan Y tambah dengan R. Nah, jadi gini.
Nah, udah kalau sudah seperti ini kita end-kan lagi untuk bagian begin itu. Nah, ketika tar ya. Aduh, begin. Tar, saya koreksi dulu kayaknya ada yang salah ini. Oh iya, oke, untuk bagian ini harusnya itu sorry oh, tidak perlu kita ini, sorry bagian ini kita ada keliru ya teman-teman. Berarti ini untuk setiap variabel, jadi kita buat gini, setelahnya itu ini kita end sini, nah gini, sorry teman-temannya. Terus ini ada if lagi, dimana if-nya itu x2 kurang dari 0, ini kita 10 itu Jin. Nah gini loh, itu kita baru end kan di sini, kita end kan, kita if lagi, if x3 atau itu kan atau persamaan ketiga itu lebih kecil dari 0, maka akan menjalankan program seperti ini. Nah sudah nih, jangan lupa kita gunakan T ini untuk di begin ini. Nah ini bagian ini, itu bagian yang sebelah sini. Nah setelah seperti ini barulah kita itu tambahkan apa ya, within. Setelah ini kita bentar, saya pikirkan dulu. Oh nih untuk menampilkan itu weird, kita ini dulu, weird, benar kan? Yap, benar. Ini akar. Oh x1 koma x1 titik sama dengan dari satu itu 0 sama dengan kita ambil 4, 0 di sini. Bentar. Pakai ini dah, bentar. Ayo tutup. Nah 0 ya 4 di sini itu untuk 0 di belakang desimal. Berapa angka di belakang desimal gitu loh, maksudku tuh gitu. Habis itu kita weird lagi, weird kar ini kar x2 ini itu titik 0 titik 4
capture lagi. Car X3 tuh X3 titik 0 titik 4. Nah baru kita end titik. Oke, kita jalankan programnya ya. Apakah bisa nih? Mantap, ada yang error. Oke. Sembilan. Oh, coba kita usah pakai ini. Oke. Aduh, banyak banget. Oh iya, sorry, saya lupa menambahkan ini ya. X1, X2. Saya lupa tambahkan wadah untuk dari bersama nangkarnya nanti. Nih. Oke, tinggal titik 2 habis dengan real. Habis itu titik udah, dan apa lagi coba. Masih salah. 81. Oke, kita hapus saja itu. Sebenarnya ini untuk membuang. Aduh, ngelek. Tar. Duh. Oke. Di 20. Oh, ini saya lupa. Nah, ini. Oke. Coba. Tiga satu. Oh iya, ini. Oke. Tiga lima juga. Oh ini. Oke, cek lagi. 42 yang mana yang error? Ntar ya. Kayaknya udah benar ini. Apa yang salah nih? 1 F2.
Kode kelima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti ini cuma satu. Ntar, coba hapus ini. Empat, tiga. Bentar ya, saya skip dulu nih ya, bentar ya. Oke, tadi ada kesalahan di bagian ini. Ya, ternyata tadi kurang rapi dan saya telah rapikan lagi tadi. Kurang rapi, jadi dia ketumpuk. Jadi tidak bisa di enterkan. Nah, setelah seperti ini nih kodenya tadi yang udah benar, sudah saya rapikan juga. Maka hal yang perlu kita lakukan kedua adalah untuk memasukkan nilainya. Itu satu, saya misal ini berapa ya, kayak angka sembarang lah nih, kayak aduh bentar, ngelek, bentar. Coba satu, enter. Oke, ngelek ya, bentar. Oke, nilai A nya itu aduh kumat, bentar ya. Nih udah, misal nih A nya itu 1, B nya itu 3, mungkin C nya itu bisa minus 2, D nya itu 9. Maka inilah akar-akarnya. Nih nilai akar-akarnya. Jadi cuman didapatkan untuk persamaan 3 kubi ini hanya mendapatkan nilai 1 akar, yaitu minus 4,0446. Nah, saat terjadi kan kita menggunakan apa itu, CLR, SLCR. Nah, seharusnya itu bisa digunakan di sini. Tapi saya tidak tahu kenapa tidak bisa. Coba kita coba dulu ya. Clear, search. Nih, coba bentar. Mungkin tadi kurang rapi jadi tidak bisa digunakan. Nah, aku juga bingung nih kenapa tidak bisa. Jadi ya mungkin seperti itu video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.